Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Isma Fida dengan NIM 19030275 kelas MPIM 4P2. Pada kesempatan ini saya akan memberikan video untuk memenuhi tugas statistika praktikum, yaitu tugas pengujian terhadap explanatory factor analysis atau EFA. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui suatu kevalitan data. Hal yang pertama yaitu siapkan data yang sudah ada pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kita pakai saat ini yaitu data SAT saja atau satisfaction. Kemudian untuk melakukan pengujian, caranya kita klik analyze, kemudian kita pilih dimension reduction, lalu faktor. Lalu kita blok semuanya dan pindahkan ke kolom variables. Lalu kita pilih descriptives, dimana kita klik checklist initial solutionnya, lalu kita pilih anti-image dan juga KMO, lalu kita klik continue. Untuk extraction kita pilih di sini checklist script plotnya, lalu untuk based on engine values-nya kita biarkan saja seperti format pada saat ini, yaitu 1. Kemudian kita klik continue. Kemudian untuk rotation-nya kita klik, lalu kita pilih yang Varimax, lalu klik continue. Lalu ke scores kita checklist dulu yang save as variables, lalu kita pilih regression dan juga jangan lupa untuk di checklist bagian display faktor skornya, kemudian klik continue. Lalu kita ke option, dimana option ini kita checklist bagian sort by size. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Setelah itu muncul hasil output yang telah kita atur sebelumnya tadi. Dimana cara membacanya ini, cara menganalisisnya, melakukan pengujiannya ini, kita lihat ke tabel KMO, dimana hasil yang pada tabel ini sebesar 0,528, yang berarti dapat dikatakan valid karena hasil daripada nilai ini sudah lebih besar daripada 0,50. Kemudian kita beralih ke tabel anti-image matrix. Kemudian kita lihat ke kolom anti-image correlation, di mana kita lihat bahwa di setiap indikator ini terdapat kode A yang membentuk diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa data valid. Kemudian kita beralih ke tabel commonalities, di mana pada tabel ini menunjukkan sumbangan efektif pada masing-masing indikator. Bahwa contohnya pada SAT SQ1 ini menyumbang sebesar 0,695. Begitupun sampai SAT SQ7 yang menyumbang 0,756. Lalu kita ke bagian tabel total variance. Kita lihat di sini ini bagian initial engine values, di mana tabel ini menunjukkan presentasi variance dari setiap item indikatornya. Contoh cara membacanya ini untuk komponen 1 totalnya 1,811 dan persen of variance-nya ini 25,875 dan persen kumulatifnya ini 25,875. Kemudian pada kolom extraction ini menunjukkan faktor yang sudah terbentuk, yang terdapat 3 faktor untuk setiap masing-masing komponen. Cara membacanya yaitu seperti sama kayak tadi, totalnya 1,18, persen of variance 25,875, persen kumulatifnya 25,875. Kemudian dimana hasil pada komponen 1 ini menghasilkan persen kumulatifnya sebesar 60,44%. Selanjutnya kita melihat grafik script plotnya, dimana grafik script plot ini menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Kemudian karena nilai engine values-nya ini 1, apabila ditarik garis ke kanan maka akan membentuk 3 faktor, yaitu 3, 2, dan 1. Karena yang terbentuk hanya 3 komponen,
yaitu disebabkan oleh nilai minimum engine values-nya 1. Dapat dilihat bahwa komponen yang lebih dari 1 itu terdapat di komponen 1, 2, dan 3. Untuk komponen lainnya ini totalnya belum mencapai nilai minimum daripada engine values-nya 1, sehingga tidak dapat membentuk faktor. Kemudian kita beralih ke tabel komponen matriks, mana tabel komponen matriks ini menunjukkan nilai korelasi dari masing-masing item dengan faktor yang sudah terbentuk. Untuk cara membacanya, contoh pada SAT SQ7. Pada SAT SQ7 ini, komponen satunya itu sebesar minus 0,769, komponen 2-nya sebesar 0,028, dan komponen 3-nya sebesar minus 0,405. Begitupun untuk sampai terakhir. Kemudian kita beralih ke tabel rotate komponen matrix. Kita lihat tabel ini di mana kita bisa melihat item mana saja yang termasuk dalam komponen dengan melihat skor tertinggi dan masuk ke dalam komponen keberapa, yaitu bisa dilihat pada SAT SQ7, yaitu nilai tertingginya pada komponen 2 0,068. Untuk SAT SQ1 yaitu nilai tertinggi berada di komponen 1 0,782, SAT SQ2 itu nilai tertinggi berada di komponen kedua 0,77, SAT SQ6 itu nilai tertinggi berada di 0,348, kemudian SAT SQ3 nilai tertinggi berada di komponen 1 yaitu 0,287, kemudian SAT SQ4 nilai tertinggi berada di komponen ketiga 0,798, kemudian SAT SQ5 ini nilai tertinggi berada di komponen kedua yaitu 0,391. Kemudian kita lihat pada tabel komponen transformation matrix, yang mana tabel ini menunjukkan nilai korelasi dari masing-masing komponen atau faktor yang sudah terbentuk dan variabel mana saja yang layak untuk dianalisis, yaitu dengan membandingkan angkanya dengan besaran angka 0,5, di mana dapat dilihat komponen 1 ini yaitu 0,856, sehingga dapat dikatakan komponen 1 dapat layak datanya untuk dianalisis. Untuk komponen 2 ini datanya sebesar 0,253, di mana nilai yang dihasilkan masih kurang daripada 0,50, maka komponen 2 belum layak untuk dianalisis. Untuk komponen ketiga ini sebesar 0,338, di mana ini juga kurang daripada 0,50, sehingga komponen 3 belum layak dianalisis, sehingga komponen 1 saja yang dapat layak untuk dianalisis. Kemudian kita beralih ke data input, di mana data input ini ada penambahan berupa 3 variabel baru. Jadi tergantung dari berapa banyak faktor yang terbentuk. Pada data ini hanya 3 faktor yang terbentuk, yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana terdapat faktor 1, 2, dan 3. Itu saja tugas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.